Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Kumaha lur, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua di channel Today News ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia seperti biasanya saudara-saudara ya. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, berbicara tentang rezeki, maka kita tentunya sebagai muslim memahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rezeki adalah jika kita mengacu kepada mata pencaharian atau penghasilan, maka sebagai seorang muslim selain kita meyakini bahwa rezeki itu diatur dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu juga kita paham dan sadar bahwa kita harus berikhtiar saudara ya. Kita berikhtiar semampu kita dengan apa yang kita bisa lakukan ya, dengan skill kita, keterampilan kita, keahlian kita di dalam mencari penghasilan atau ma'isyah ya. Nah, bicara tentang mencari rezeki, ada konsep yang unik. Ada konsep yang unik, menarik sekaligus membagongkan ya, yang pernah diungkapkan oleh seorang habaib saudara, oleh seorang habaib yang bernama Reza bin Ja'far al-Muhdor. Sangat membagongkan saudara dan tidak patut untuk ditiru. Dalam suatu kesempatan di dalam ceramahnya ini, ketika dia berbicara konteks masa-masa pandemik. Di masa pandemik, sebagaimana kita ketahui bahwa di kala itu ada pembatasan ya, acara-acara yang melibatkan banyak orang, pertemuan-pertemuan umum, majelis-majelis pengajian pun, bahkan sampai sholat Jumat pun mengalami pembatasan karena memang kebijakan dari pemerintahan terkait dengan kondisi pandemik yang tengah kita hadapi kala itu. Bahkan saya dan istri pun mengalami ketika masa pandemik itu, kami berada di kota lain dan saya mengalami pemutusan hubungan kerja. Memang kita rasakan sangat mengalami banyak pembatasan ya, termasuk di dalam mencari rezeki. Nah, si Habib ini berkata seolah-olah apa yang dia ungkapkan di dalam ceramahnya ini bisa kita tangkap bahwa dakwah atau ceramah atau mengajarkan ilmu kepada umat sebagai kewajiban seorang dai atau seorang habaib ya, yang dipercaya oleh banyak umat sebagai orang yang ahli ilmu dan pendakwah. Ini kok dikaitkan dengan materi saudara ya. Kaitannya ketika masa pandemik ini seperti curhat si Habib ini, entah bercanda, entah dengan serius juga, atau sekalian curcol ya. Ini dia mengungkapkan bahwa pernah sampai suatu kali ketika masa pandemik itu dia sampai melihat tanggal atau melihat di kalender dan berkata kepada istrinya, tidak ada satupun jadwal dia mendapat undangan untuk berceramah, apakah itu di haul atau di maulid dan lain-lainnya. Dan kemudian dia berkata, kalau misalnya sampai bulan maulid masih seperti ini, saya mau pensiun jadi habaib saudara. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun saudara. Gara-gara tidak ada undangan ketika masa pandemik ya, dalam artian apa? Dalam artian tidak ada juga pemasukan untuk dia, maka dia sampai ngomong seandainya sampai bulan maulid tidak ada undangan dan keadaan berlangsung seperti itu terus-terusan, maka dia mau pensiun saja katanya jadi habaib. Luar biasa, luar biasa. Jadi hanya segitu ya standarnya ya, hanya segitu keridhaan dan batas kemampuan dia untuk mengajarkan ilmu agama atau menjadi seorang pendakwah ya. Gara-gara pandemik tidak ada undangan, tidak ada pemasukan, udah mending pensiun aja jadi habaib katanya. Jadi makannya dari nama habaib. Dan dia bilang juga, dia berkata juga kepada para jamaahnya, kalau saya kan nggak mungkin misalnya ya, dalam istilahnya kerja kasar seperti kalian. Itu dia bilang begitu terus terang sama jamaahnya. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik ya. Sudah jelas bahwa itu adalah mata pencaharian mereka ya, berdakwah
seharusnya menjadi kewajiban yang bukan untuk dinilai dengan uang, bukan dinilai dengan pemasukan yang diterima ketika kita mendakwahkan ya agama Islam, ketika kita mendakwahkan ilmu kepada umat. Ya Allah, ini habaib saudara, habaib saudara, sudah ketahuan berarti ya apa yang menjadi motivasi mereka selama ini, saudara. Yang jelas ini adalah mental mereka ya. Ini gambaran mental mereka dan gambaran motivasi mereka dalam mengajarkan ilmu agama ya. Kalau benar itu juga mengajarkan ilmu agama. Demikian saudara-saudara sekalian ya, apa yang bisa saya ungkapkan, bisa saya share bersama teman-teman kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan menambah keyakinan kita bahwa mereka cuman ahli dabrus ya, dan jangan percaya motif-motif mereka. Kalau mereka ini sudahlah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam cuan.